Iya, Bapak Ibu Shalom, selamat pagi. Ketemu lagi di hari pertama di awal minggu dan juga menjadi hari pertama di bulan Juni. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita persiapkan firman Tuhan kita dari Kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 17. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena anugerah kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami boleh kembali datang bersekutu memuji dan memuliakan nama. Mari ya Tuhan hadir sertai kami. Tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Amin. Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon di bumi dan yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh daerah Hawilah. Tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua adalah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga yaitu Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat adalah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam taman Eden dan mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini membicarakan tentang apa yang dipersiapkan Allah kepada manusia. Taman Eden adalah tempat di mana Allah mempersiapkan segala sesuatunya. Dia mempersiapkan pohon yang baik, yang buahnya dapat dimakan. Di situ kemudian ada juga pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Lalu ada sungai yang mengalir dan menjadi 4 cabang sungai. Dari situ ada Pison, Gihon, lalu kemudian Tigris dan Efrat. Keempat sungai, semua ini memberikan gambaran bahwa ini menjadi sebuah tempat yang ideal. Sebuah tempat yang betul-betul memang sudah dipersiapkan Allah bagi manusia. Artinya dengan kata lain bahwa bumi ini adalah tempat yang ideal bagi manusia. Semua dipersiapkan, Bapak Ibu. Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dipersiapkan. Tetapi untuk semuanya itu pasti ada batasannya. Allah membatasi bahwa semua boleh, tapi jangan engkau makan buah dari pohon yang di tengah-tengah taman itu. Dikatakan dalam ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkan di taman Eden, lalu mengusahakan dan memelihara itu. Lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia itu, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas.
Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Saya menyoroti di sini aja Bapak Ibu. Yang pertama bahwa Allah itu luar biasa. Dia pencipta, tetapi dia memberikan kebebasan, otoritas dengan memberitahukan itu pohon jangan kau makan, tapi ya pada hari kau memakannya maka kau akan mati dan mati dalam pengertian bahwa dia kehilangan rasa keilahiannya itu hilang. Lalu kemudian rasa sebagai ciptaan itu hilang, karena dia cuma ciptaannya. Kalau mau ikut kehendak Allah ya semua baik, tapi kalau mau berpikir untuk pikiran manusia ya pada akhirnya manusia akan terjatuh dan kehilangan kemuliaan itu. Jadi kemuliaan itu adalah segala sesuatu yang mungkin dibatasin, ya Anda perlu tahu yang jahat, cukup tahu yang baik saja, atau Anda perlu tahu apa-apa karena bisa tentang pengetahuan kan. Ya udah, mungkin kita tidak perlu belajar apa, tapi kita cukup menjalani kehidupan apa adanya saja. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya patut kita bersyukur bahwa Allah mempersiapkan segala sesuatu di bumi ini dengan begitu lengkap dan sempurna. Lalu kemudian pada akhirnya ada orang yang merasa tidak kebagian berkat, ya why not, tapi yang pasti Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Karena Allah ingin bahwa manusia menjadi mandataris Allah di tengah-tengah dunia ini. Tugas manusia adalah memelihara, menjaga, mengelola, dan tentunya menikmati setiap berkat yang Tuhan sediakan. Nah, bagaimana kitanya saja bahwa dalam perjalanan kehidupan ini, pilihan hidup untuk menikmati apa yang Tuhan sediakan dengan mengabaikan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, maka kita akan hidup, karena hidup kita mau dituntun dan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Hari ini kita mau berdoa dengan keluarga Yonisius Yemi Bantaika, keluarga Yemima Betsi Kehirupan Supit, keluarga Femi Peluan, keluarga Shirley Francisca Sangaji, dan keluarga Endang Wahyuningsi. Ya. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Ada ungkapan syukur dan terima kasih ya Tuhan, Engkau memelihara kami melewati malam, menuntun langkah kami untuk menapakkan kaki kami di hari yang baru, di bulan Juni, hari pertama di bulan Juni. Kami juga mau bersyukur bahwa kami boleh melewati perjalanan 31 hari di bulan Mei yang tentunya dengan berbagai suka, duka, bahkan pergumulan yang kami lalui sepanjang bulan Mei ya Tuhan. Dan ketika kami boleh ada di awal bulan Juni ini, kami tahu bahwa perjalanan kami masih panjang ke depan. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kami di sepanjang bulan Juni ini ya Tuhan. Tetapi yang kami tahu ketika kami mau berserah kepada Tuhan, maka tidak ada lagi khawatir dan takut untuk kami melangkah. Karena di depan sana Allah telah menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Dan itu yang harus kami imani dalam kehidupan kami. Dan lewat semuanya itu ya Tuhan, kami ingin mengucap syukur dan menyerahkan setiap langkah kami kepadamu ya Tuhan. Dan pagi hari ini bersama dengan jemaat-Mu, kami mau berdoa bagi keluarga Bapak Yonisius Yemi Bantaika. Bapak berkati keluarga ini bersama Bapak Yonisius Yemi Bantaika bersama dengan istri dan anak-anak terkasih yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarganya ya Tuhan. Bapak berkati anak-anak ini dalam pertumbuhan, dalam studi, dalam keberadaan mereka. Bapak berkati Bapak
Yonisius, Yemi, Bante Eka juga dalam pekerjaannya, dalam aktivitas, dalam usahanya. Bapak jaga pelihara, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Istri terkasih yang setia mendampingi, Tuhan juga sertai dan berkati. Jaga pelihara dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga bagi keluarga Ibu Yemima Beci Kehidupan Supit. Kau tahu keberadaan Ibu Kekasih dalam hari tuanya dan dalam hari-hari hidupnya. Ia harus terus bergumul ya Tuhan dengan tubuh yang semakin rentah. Tetapi kami percayakan kehidupan orang tua kekasih ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan jaga dan pelihara lewat kehadiran anak, cucu, maupun orang-orang yang ada di sekitarnya dengan setia merawat, mendampingi Tuhan. Limpahkan berkat-Mu juga dalam kehidupan orang tua kekasih kami ini, sehingga ia dapat menikmati hari-hari hidup di masa tuanya ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam tanggung jawabnya sebagai orang tua tunggal bagi anak-anak kekasih. Tuhan tetap jaga dan pelihara, pimpin dan beri kuat dan sehat serta limpahkan berkat-Mu. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa dengan keluarga Ibu Femi Poluan dalam tanggung jawabnya juga sebagai orang tua tunggal dan harus terpisah dari anak-anak kekasih yang ada di Jakarta dan sekitarnya ya Tuhan. Bapa berkati Ibu kekasih ini juga, beri beliau kekuatan, kesehatan, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan dalam kehidupannya. Jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Anak, menantu, bahkan cucu terkasih yang ada di Jakarta dan sekitarnya, Bapa berkati mereka juga dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan, dalam pergumulan mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan pimpin, sertai dan berkati juga, beri kekuatan, beri kesehatan. Limpahkan berkat-Mu dalam hari-hari hidup mereka, dalam pergumulan mereka. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa bagi keluarga Ibu Shirley Francisca Sangaji ya Tuhan. Bapak juga berkati Ibu kekasih ini sebagai orang tua tunggal juga, bersama dengan anak, menantu dan cucu terkasih. Bapak beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupannya. Lalu pimpin, sertai dan berkati ia dalam keberadaan dalam hari tuanya di tengah-tengah kehidupan anak-anak, menantu dan cucu terkasih ya Tuhan. Biarlah sukacita terus dinikmati dan biarlah anugerah Tuhan terus ada bersama-sama dengan kehidupan keluarga ini. Demikian juga ya Tuhan berdoa bagi Ibu Endang Wahyuningsi, Bapak berkati Ibu kekasih ini juga dalam keberadaan, dalam pekerjaan, dalam usahanya. Tuhan pimpin, sertai dan pelihara dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Jauhkan dari hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Dan dari sanalah ya Tuhan kami boleh mengucap syukur dan terima kasih. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, perjalanan kehidupan umat Tuhan memasuki bulan yang baru dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, dalam pergumulan hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin, jaga, beri sehat dan kuat, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Demikian juga ya Tuhan berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul dalam keadaan kelemahan tubuh, mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Bapa sertai dan berkati, pulihkanlah mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Berkati setiap obat penawar, makanan, minuman, tangan-tangan para medis maupun keluarga yang membantu proses kesembuhan. Berdoa terus bagi pergumulan kesehatan Bapak Yakob sampai Lalong yang mungkin saat ini masih berada di rumah sakit. Tuhan tolong ya Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik bagi Bapak kekasih ini. Biarlah kuasa-Mu yang menjadi bagian dari kehidupan, keyakinan, iman dari Bapak kekasih ini, Bapak Yakob sampai Lalong. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi para janda duda, anak yatim piatu, para lansia, mereka yang harus menjalani kehidupan di hari tua mereka, baik bersama pasangan maupun dalam kesendiriannya. Bapa hadir, beri kekuatan, beri kesehatan, beri penghiburan bagi mereka.
Lalu Tuhan juga melimpahkan berkat-Mu dalam seluruh kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berdoa bagi jemaat-Mu yang boleh Tuhan tambahkan setahun usia kelahiran. Di hari ini Tuhan pimpin dan sertai, berkati dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu, sehingga ada syukur dan sukacita yang terus naikkan ke hadapan hadirat. Berdoa bagi jemaat-Mu yang dengan setia memberikan persembahan syukur maupun persembahan persepuluhan. Bapa berkati juga dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Limpahkan berkat-Mu sehingga membuat mereka tidak berkekurangan. Tapi berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi seluruh perangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, diaken penatua, pengurus dan pelayan yang ada di Pelkat PAPT sampai dengan Pelkat PKLU, panitia pembangunan, panitia malam dana, saudara Hesron yang menjalani masa magangnya di sini. Tuhan pimpin dan sertai. Tuhan berkati dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Lalu biarlah kasih-Mu menaungi kami agar kami tetap setia melayani Engkau. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, Presiden seluruh jajarannya, kemudian seluruh gugus tugas dalam rangka penanganan COVID-19. Bapak berkati agar mereka juga diberikan sukacita semangat. Demikian juga berdoa bagi tenaga medis yang bekerja untuk mengobati para pasien sebagai mereka yang terinfeksi dan dinyatakan positif COVID-19. Biarlah semua boleh berjalan, dan yang sakit Tuhan boleh pulihkan, yang merawat Tuhan boleh jaga dan pelihara, menjauhkan mereka ya Tuhan. Lalu Tuhan, seluruh kehidupan kami jemaat-Mu memasuki minggu dan bulan yang baru ini kembali lagi hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di sorga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun. Suci, bersihkan dan layakkan kami. Lalu Tuhan, sempurnakan kehidupan kami dengan berkat-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian pagi, siang, petang hingga malam nanti, dalam anugerah kasih dan penyertaan. Amin.